Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala aydan fil ayatil ukhra, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadratal muhtaramin wal mukarramin yang kami muliakan, seluruh kepengurusan Masjid Agung Al-Ikhlas. Dalam hal ini banyak para ayah-ayah mulia di sini. Kalau saya sebutkan satu persatu, maka habislah waktu di sini untuk menghormati. Saya sebut saja seluruh jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan rahmat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat serta ampunannya meliputi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Pertama tentunya mari kita bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekiranya kita pada hari ini dicabut salah satu nikmat sehatnya, tentu kita tidak berada di tempat ini. Itu artinya kita sedang sehat. Alhamdulillah. Sekiranya pada hari ini Allah berikan berbagai macam tugas tanggung jawab sehingga kita sibuk. Saking sibuknya mungkin tak sempat membagi waktu dengan keluarga, tak sempat istirahat barangkali. Maka kita tak sempat juga kita datang ke tempat ini. Tapi alhamdulillah kita adalah orang yang dipilih oleh Allah. Selain diberikan kesehatan, Allah berikan kelonggaran waktu, sempat hadir untuk ngopi, ngobrol perkara iman atau ngobrol penuh inspirasi. Apa pentingnya dan apa untungnya kita hadir di acara yang seperti ini? Dalam sebuah ungkapan dikatakan, tidak akan masuk surga orang yang tidak beriman. Dan itu sangat viral sekali. Syarat untuk bisa masuk surga itu adalah orang yang beriman. Dan tidak disebut orang yang beriman orang yang tidak berkasih sayang. Dan tidaklah orang itu disebut berkasih sayang kecuali di antara mereka saling mendoakan. Tadi kita setelah sholat berjamaah sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, merasa paling banyak dosa, merasa paling tidak sempurna, merasa butuh rahmat ampunannya Allah. Setelah itu berjabat tangan kita saling maaf-maafan. Tidak hanya itu, mungkin di antara kita saling mendoakan. Mungkin juga di antara kita banyak tak sadar, ketika tadi imam kita memimpin doa dan kita sesekali mengaminkan amin, amin, amin. Mungkin ada di selip-selip doa itu adalah doa panjang umur, doa berkah dan sebagainya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa itu.
Yang tak kalah pentingnya lagi adalah tadi saya ucapkan salam dan semua menjawabnya, di mana salam itu bermakna telah mendoakan keselamatan, panjang umur dan keberkahan. Artinya adalah kita orang-orang yang akan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala karena kita telah berkasih sayang melalui doa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selain nikmat sempat, selain nikmat sehat, nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman. Nikmat semua itu tidak akan bisa kita rasakan. Nikmat tersebut tidak akan sampai kepada kita, tidak bisa kita mengerti tanpa jasa satu orang yang sangat berpengaruh, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam selalu satu bait syair sering dikumandangkan, bahkan di dalam majelis kami selalu dilantunkan syair itu sebagai pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk doa juga agar kita selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, jalan-jalan beliau. Yang mana bait itu adalah Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami Ya uhailal judi wal karami Ya uhailal judi wal karami Rabbi fanfa'na amin ya Rabb bi barakatihim wahdinal husna بحرماتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافتهم من الفتن ومعافتهم من fitani. Sama-sama Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatayya jiratal alami Ya uhailal judi wal karami Ya uhailal judi wal karami. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tema kajian kita pada subuh kali ini adalah intisari keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Beberapa jam yang lalu, tepatnya semalam, Ustadz Nasir Sam me-WA saya untuk mengisi tausiah pada subuh kali ini. Beliau meminta untuk mengedepankan tema Idul Kurban. Ketika saya mendapatkan tantangan untuk mengupas tema itu, ada beberapa poin yang berputar di kepala saya. Yang pertama, ada satu video yang viral baru-baru ini tentang mengomentari tentang istilah dinamika Idul Kurban itu. Yang kedua, entah kenapa di luar dugaan, saya teringat salah satu sosok pimpinan suling kita, beliau sudah wafat, yaitu Ayahanda Haji Uti Konsen.
Saya teringat sosok beliau. Saya tidak tahu bahwa pada pagi hari ini akan bersama dengan jamaah suling. Saya tidak tahu. Saya tahunya akan mengisi saja di Masjid Al-Ikhlas. Masya Allah, mungkin batin terpaut ya. Satu Fatihah buat beliau. Ini pertanda bahwa beliau husnul khotimah, amalnya diterima oleh Allah. Buktinya salah satu yang digagas tetap berjalan sampai sekarang. Ala hadhin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, erat kaitannya dengan Idul Kurban dan sosok ayahanda almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Uti Konsen. Setiap beliau memberikan tausiah, biasanya beliau menyertakan catatan, membawa catatan. Maka dalam hal ini saya juga menyiapkan catatan untuk hal ini. Yang pertama untuk membawa kita berpikir tentang Idul Kurban ini nanti. Mohon disimak. Datang ke majelis ilmu itu baik. Seperti pada saat ini. Datang ke majelis ilmu itu baik. Tapi ilmu itu akan sia-sia kalau tidak diamalkan. Bujur ya. Yang kedua, ketika ilmu dan amal telah menyatu, ternyata ilmu dan amal akan sia-sia juga kalau tidak diamalkan dengan ikhlas. Ilmu penting, tapi menjadi tidak penting kalau tidak diamalkan. Ilmu yang diamalkan penting, tetapi nol nilainya di mata Allah kalau tidak ikhlas. Tapi ikhlas pun, saat kita berilmu, saat kita mengamalkan ilmu itu dan ternyata kita ikhlas melaksanakannya, semua pun akan sia-sia Bapak Ibu. Kita tidak istiqomah. Jadi yang tertinggi itu istiqomah. Sampai-sampai ada satu makalah mengatakan al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu jauh lebih istimewa dari satu keistimewaan, satu keajaiban. Berbicara istiqomah berarti saya bolehlah mengatakan saya ini walaupun berceramah pada saat ini berdiri memberikan tazkirah, pengingat, tetapi saya yakin dan percaya para keluarga besar suling ini di mata Allah saya yakin adalah orang yang terbaik. Orang yang terbaik, orang yang dibanggakan. Kenapa? Karena sudah pasti mereka adalah orang yang mengamalkan ilmu. Karena tiap subuh keliling dia mendengar tausiah. Karena sudah pasti dia adalah orang yang istiqomah. Kalau tidak istiqomah tentu tidak ada di tengah-tengah kita ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka saling ingat mengingatkanlah. Semoga saya doakan panjang umur. Saya doakan semoga istiqomah. Saya doakan semoga mulia anak cucu keturunannya. Saya doakan semoga urusan dunianya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah mengurus agama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berbicara keteladanan Ibrahim, berbicara keteladanan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, setidaknya ada 3 keteladanan yang harus kita camkan. Ada 3 keteladanan yang harus kita renungkan, yang boleh jadi itu bisa diamalkan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di antara yang 3 itu adalah yang pertama, cinta tertinggi hanya untuk Allah. Yang kedua, ketaatan tanpa tapi. Dan yang ketiga adalah sabar dalam ujian. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi yang mana beliau di dalam sejarah tercatat termasuk orang yang sangat bertauhid sampai dikenal dengan bapak tauhid.
diabadikan dalam Al-Quran dalam proses pencarian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menjumpai bulan, apakah ini Tuhanku? Ketika siang tiba, bulan hilang, bukan, ini bukan Tuhanku. Proses pencarian Allah luar biasa. Artinya imannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini luar biasa. Ketakwaannya luar biasa, sampai-sampai iman dan takwanya ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa kurbannya. Kurbannya Nabi Ibrahim ini luar biasa. Luar biasa artinya Nabi Ibrahim ini seorang pejuang, seorang yang pengorban. Tetapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak disebut seorang kekasih Allah sebelum diuji dengan hal yang paling dicintai.